Di antara lembah hijau dan lereng-lereng sunyi di Mandalawangi, Pandeglang, terdapat sebuah kisah yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat menyebutnya folklor Giripawana Mandalawangi. Sebuah cerita yang tidak hanya berisi keajaiban dan mitos, tetapi juga menyimpan ingatan lama tentang perjalanan manusia lokal, serta dinamika budaya di sekitar Gunung Pulau Sari, salah satu pusat spiritual tertua di wilayah Banten. Untuk memahami folklor Giripawana, kita perlu kembali menelusuri sejarah Mandalawangi. Wilayah ini sejak abad-abad awal Masehi menjadi bagian dari jalur perlintasan antara pesisir Jawa Barat dan pusat-pusat kekuasaan di pedalaman. Gunung Pulau Sari yang berdiri tidak jauh dari Mandalawangi dikenal dalam catatan kuno sebagai salah satu pusat pemujaan yang kemudian dikaitkan dengan kerajaan Salakanegara, Tarumanagara, dan Pajajaran. Walaupun bukti arkeologinya masih terbatas, kesaksian tradisi lisan yang bertahan ratusan tahun menunjukkan bahwa daerah ini bukan sekadar pedesaan biasa, melainkan ruang spiritual yang melahirkan banyak kisah sakral. Salah satunya adalah kisah Giripawana. Dalam tutur lisan para tetua, Giripawana digambarkan sebagai sebuah kawasan hutan tinggi yang dikeramatkan sejak zaman kuno. Nama Giri berarti gunung dan Pawana berarti angin, hembusan, atau hawa suci. Giripawana dipercaya sebagai tempat bermukimnya para resi guru, para pendeta, dan para petapa kerajaan yang mencari ketenangan batin, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Beberapa versi folklor bahkan menyebut bahwa Giripawana menjadi lokasi padepokan awal bagi tokoh-tokoh yang kelak berperan dalam sejarah Sunda Banten. Meski tidak pernah dicatat dalam naskah formal, ingatan kolektif masyarakat tetap menyimpan sebagai tempat persinggahan para leluhur suci. Nama Mandalawangi mengandung makna mendalam. Manda berasal dari kata mandala, sebuah pusat atau lingkungan suci. Sementara wangi diartikan sebagai harum atau berkah yang memancar. Maka, Mandalawangi sering dipahami sebagai kawasan mandala yang memancarkan kewangian spiritual. Dalam folklor Giripawana digambarkan bahwa Mandalawangi adalah gerbang menuju ke kawasan suci tersebut. Orang-orang yang hendak bertapa di Giripawana harus melewati Mandalawangi untuk melakukan penyucian diri. Proses ini digambarkan sebagai perjalanan fisik sekaligus perjalanan batin. Mereka yang tidak memiliki niat bersih dipercaya tidak akan mampu mencapai Giripawana. Entah tersesat, kembali ketakutan, atau dihentikan oleh penjaga tak kasat mata. Beberapa nama muncul dalam berbagai versi cerita rakyat. Pertama, sosok Aki Giripawana yang digambarkan sebagai penjaga hutan tua yang tidak pernah diketahui asal-usulnya. Ia bukan raja, bukan pula prajurit, tetapi memiliki kebijaksanaan yang ditakuti sekaligus dihormati. Kedua, seorang resi muda yang disebut Jaya Sundara, yang dalam cerita datang mencari petunjuk hidup setelah kehilangan keluarganya akibat konflik antar wilayah. Di Mandalawangi, resi muda ini menjalani ujian batin dan akhirnya dibimbing menuju Giripawana. Ketiga, sosok perempuan bernama Nyi Cahyawulan yang dipercaya sebagai penjaga mata air suci. Ia melambangkan kesuburan dan kehidupan serta menjadi simbol hubungan sakral antara masyarakat kuno dengan alam di sekitar mereka. Meski tokoh-tokoh ini tidak tercatat dalam naskah sejarah, kehadiran mereka menjaga kesinambungan cerita yang telah hidup ratusan tahun di tengah masyarakat adat. Di balik unsur mitos dan kekeramatan, folklor Giripawana Mandalawangi mengajarkan beberapa nilai penting. Pertama,
Penghormatan kepada alam. Hutan bukan sekedar tempat mencari makan, tetapi ruang spiritual yang harus dihargai. Kedua, pencarian jati diri. Folklore ini menggambarkan bahwa kekuatan seseorang tidak datang dari luar, melainkan dari kesucian niat dan keteguhan hati. Ketiga, hubungan antara manusia dan leluhur. Dalam tradisi Sunda kuno, para leluhur bukan hanya masa lalu, tetapi pendamping kehidupan sekarang. Folklore Giripawana menempatkan Mandalawangi sebagai jembatan antara dunia manusia dengan dunia spiritual nenek moyang. Hari ini, Mandalawangi mungkin lebih dikenal sebagai wilayah pertanian dan pemukiman. Namun, bayang-bayang kisah Giripawana masih terasa dalam berbagai ritual lokal. Dalam cara masyarakat memandang Gunung Pulau Sari, dan dalam penghormatan terhadap tempat-tempat yang dianggap sakral. Folklore ini bukan sekedar cerita, ia adalah identitas, penanda bahwa masyarakat Mandalawangi memiliki sejarah panjang yang berakar dalam budaya spiritual Sunda lama. Dengan menjaga kisah ini tetap hidup, kita menjaga jejak langkah para leluhur yang pernah menyusuri hutan, lembah, dan puncak di kaki Gunung Pulau Sari.